Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait hacking dan cracking, yaitu pada mata kuliah Etika Profesi semester genap tahun ajaran 2020-2021. Namun, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Oke, perkenalkan, nama saya Alfi Ismawanto dengan nomor induk mahasiswa 2016 470076. Saya Gibran Faustar Ramadan dengan NIM 2016 470085. Kemudian saya Hari Purnomo Cisa dengan NIM 2016 470086. Saya Nunung Nurjana dengan NIM 2016 470101. Baik, kita telah melakukan perkenalan. Selanjutnya kita akan memasuki slide berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nunung. Silakan. Untuk pembahasan kali ini tentang cracking atau hacking yang akan dibahas, ada 4 pembahasan. Yang pertama, apa itu hacking dan cracking? Kedua, siapa yang melakukannya? Ketiga, bagaimana cara kerjanya? Keempat, pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Slide selanjutnya. Next. Untuk hacking. Hacking adalah teknik yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerang suatu sistem jaringan dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dengan maksud untuk mendapatkan hak akses data dan sistem. Menurut Ahmad Ridha Kalrai 2019, hacking sering disebut dengan white hack. Selanjutnya itu cracking. Cracking yaitu kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan jaringan untuk pencurian dan tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Ako, Agus, dan Rizkawati pada tahun 2016. Cracking juga sering disebut dengan black hack. Hacking itu tidak merusak dan cracking itu merusak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Gibran. Ya, di sini ada perbedaan antara cracker dengan hacker. Kalau cracker itu dia biasanya merusak sistem dan tidak mengembalikan sistem seperti semula. Lalu kegiatan yang dilakukan bersifat ilegal karena bekerja secara tidak resmi untuk kepentingan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian komunitasnya biasanya bersifat tertutup. Dia sangat sulit mencirikan seorang cracker karena cenderung komunitasnya itu menutup diri. Sedangkan biasanya bersifat negatif, kemampuan yang dimiliki untuk digunakan itu merusak dan merugikan. Sedangkan hacker sendiri itu sifatnya lebih memulihkan sistem atau bersifat tidak merusak, cenderung mengembalikan sistem-sistem yang telah dirusak oleh cracker, kemudian dipulihkan seperti sedia kala. Lalu biasanya aktivitas yang dilakukan juga itu legal, dia bekerja sama dengan institusi atau kelompok-kelompok resmi untuk memperbaiki hal-hal yang rusak. Komunitasnya juga bersifat terbuka, dia memiliki komunitas yang saling tukar pikiran, informasi atau hal-hal lainnya. Lalu memiliki pikiran positif, yaitu mempelajari hal baru untuk mengasah kemampuan, menambah ilmu atau bertukar informasi positif lainnya. Ya, kemudian di sini ada technical method antara hacker dan cracker. Pertama ada reconnaissance, ada scanning, gaining access, maintaining access, clearing track. Sedangkan cracker ada footprinting, scanning, enumerasi, gaining access, escalating privilege, delivering, creating backgrounds, dan covering tracks. Ya, berikut cara kerja hacker atau yang biasa disebut ethical hacking. Yang pertama itu ada reconnaissance, yaitu mengumpulkan data dari target dari berbagai sumber yang mendukung. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada active reconnaissance dan ada passive reconnaissance.
Kalau aktif ini bersifat dia mengumpulkan data atau informasi yang ingin didapatkan itu secara langsung, dia berinteraksi aktif secara langsung dengan korban. Sedangkan kalau pasif itu lebih dia mendapatkan data tersebut dari internet seperti profiling atau stalking dan semacamnya. Kemudian ada scanning, dia menyelidiki kerentanan yang bisa dimanfaatkan dari target. Kemudian ada gaining access, dia penetrasi yang sudah dilakukan akan berusaha menguasai sistem target dari kelemahan target yang diperoleh dari hasil scanning tadi. Kemudian dia ada yang keempat, maintaining access, yaitu akses yang telah didapatkan, kemudian ditanamkan backdoor ke dalam sistem agar tetap mendapatkan akses tersebut. Yang terakhir ada clearing tracks, yaitu menutup jejak dengan log files dan jejak-jejak lainnya yang kemungkinan ditinggalkan. Kemudian ada cara kerja crackers yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nunung Nurjana. Untuk cara kerja cracker sendiri, pertama itu adanya footprinting atau pencarian data. Yang pertama ada scanning atau pemilihan sasaran, mengketuk-ketuk dinding sistem untuk mencari kelemahan. Yang kedua itu adalah enumerasi atau pencacahan. Ya, sifatnya itu sangat intrusif, penyusup dapat mencari akun name yang absah atau sah, password serta share research yang ada. Terus ada juga gaining access. Gaining access itu sudah punya user akun yang sah, kemudian mencari password dengan cara dictionary attack atau brute force attack. Selanjutnya itu ada escalating privilege. Mendapatkan logon akses pada sistem sebagai user biasa, berusaha naik kelas menjadi admin atau root. Terus ada filtering, yaitu pencurian informasi untuk mengidentifikasi mekanisme dan mendapatkan akses through system. Adanya registrasi, config file, terus user data. Terus selanjutnya itu ada creating backdoor, yaitu membuat jalan pintas, pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari suatu sistem untuk memudahkan masuk kembali. Terus adanya covering track, menutup jejak setelah kontrol terhadap sistem diperoleh dengan membersihkan network logs. Oh ya, jadi memang hacker dan cracker itu secara umum terlihat sama, namun secara spesifik berbeda. Jadi perbedaan yang paling menonjol saat mereka melakukan aksi adalah step pilfering ini, di mana hacker itu tidak melakukan pilfering atau pencurian informasi, sementara cracker melakukan pilfering, yaitu melakukan pencurian informasi kepada target operasinya. Oke, kemudian slide selanjutnya yaitu daftar serangan yang bawa data akan dijelaskan oleh Saudara Cisa, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas penjelasannya. Untuk bagian slide dari daftar serangan yang membobol data pribadi dan rahasia di Indonesia, ini akan saya coba jabarkan. Jadi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2021, ini di Indonesia ada beberapa serangan mengenai kertasan atau pembobolan data pribadi dan rahasia yang ada di Indonesia. Ini kita masuk di bulan Mei 2020, ini ada data KPU, di mana peretasan mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum. Ini disounding dari akun Under the Bridge. Lalu masuk ke Juni 2020, ini ada data COVID-19. Jadi Pertas diduga mengantongi sekitar 230.000 data dalam format MySQL. Kemudian diunggah di situs gelap Red Forum. Kemudian masuk ke tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, ini ada breach lebih dari 125.000 data mahasiswa Undip bocor. Ini ditulis dari akun Feni Hasbi. Lalu masuk ke bulan Maret 2021, ini ada dokumen internal dan 91.000 data customer dari Pertamina. Ini pembobolan ini disounding dari akun @sekground. Kemudian masuk di bulan Mei, bulan ini, di tahun 2021, ini ada pembobolan atau peretasan dari data BPJS Kesehatan, yakni dari jubir Kemenkominfo, mereka memberikan pendapat atau
informasi ada sekitar 100.000 data yang aku mirip dari struktur data di BPJS Kesehatan. Seperti kita ketahui untuk data dari kebocoran data BPJS Kesehatan ini banyak data meliputi seperti NIK atau nomor induk kependudukan, kemudian email, kemudian nomor ponsel, alamat, dan gaji, termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal juga. Nah, kemudian untuk kebocoran data ini digunakan, dampaknya banyak sekali, bisa digunakan untuk hal negatif seperti data NIK atau nomor ponsel atau lainnya. Ini bisa digunakan untuk pinjaman online atau kartu kredit atau berpura-pura seperti sang pemilik sahnya, demikian. Lalu bisa juga dampaknya memanfaatkan sosial media dari sang pemilik aslinya. Jadi resiko lainnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab bisa saja memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp ataupun Instagram untuk mengelabui teman kamu atau berpura-pura menjadi data pribadi orang tersebut. Kemudian ada juga dampak lainnya, yakni akses setiap akun yang milik orang yang sah tersebut. Jadi dari data tersebut bisa digunakan sebagai memasuki akun dari yang memiliki akun yang sah tersebut. Jadi bisa digunakan untuk akun dan password-nya. Ini sangat berbahaya sekali. Lalu untuk slide selanjutnya, ini akan dijabarkan mengenai kasus peretasan akun WhatsApp mantan jubir KPK, yakni Febri Diansyah. Beliau menjelaskan bahwa akun WhatsApp-nya tidak bisa diakses, padahal telah menggunakan verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Nah, menurut pakar bernama Pratama Persada, ini pakar keamanan cyber ini mengatakan bahwa WhatsApp memanfaatkan beberapa titik lemah, baik dari sisi pengguna, sistem, maupun kelemahan pada aplikasi WA sendiri. Nah, kok bisa terjadi peretasan pada akun WhatsApp mantan jubir KPK ini? Ada beberapa pendapat mengenai metodenya, yakni take over, dimulai dengan mengetahui nomor target, bisa dengan profiling lewat media sosial dan internet. Kemudian metode yang kedua ada phishing atau social engineering, yakni misalnya penipu mengaku dari kasir minimarket lalu meminta 6 digit angka yang dikirimkan ke nomor target. Padahal itu adalah nomor autentifikasi yang tidak, untuk orang yang tidak tahu ini nomornya akan berhasil dibajak. Jadi sangat berbahaya. Lalu ada metode selanjutnya, ada malware Pegasus. Jadi paling amannya memang menghindari pemakaian WA bila ingin terbebas dari Pegasus. Yang perlu dicatat, Pegasus ini tidak hanya men-take over WA, tapi juga smartphone, jadi lebih berbahaya. Jadi bisa benar-benar men-take over smartphone tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijabarkan oleh Gibran, waktu dan tempat, persilakan Gibran. Ya, selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan UU ITE terhadap hacking dan cracking. Pertama ada pasal 30 ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun akan dikenakan sanksi dari pasal 46 ayat 1, yaitu dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian di ayat 2 pasal 30 itu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dikenakan sanksi pasal 46 ayat 2, yaitu dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak maksimal itu 700 juta rupiah. Dan kemudian ada pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun melanggar, menerobos, melampaui atau menyebel sistem keamanan dapat dikenakan sanksi pasal 46 ayat 3, yaitu dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda yaitu paling banyak sebanyak 800 juta rupiah. Ya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nunung Nurjana.
Untuk pasal selanjutnya itu yaitu pasal 31 Undang-Undang ITE ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyedapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan akan mendapatkan sanksi pada pasal 47 Undang-Undang ITE dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Pasal selanjutnya akan dibacakan oleh Hari Purnomo Cisa. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Nurjana. Kita masuk ke pasal selanjutnya terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yakni kita ada pasal 32 UU ITE untuk ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, ini akan dikenakan berdasarkan pasal 48 UU ITE ayat 1, akan diberikan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak sekitar 2 miliar rupiah. Lalu untuk ayat yang kedua dari pasal 32, ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, ini berdasarkan pasal 48 ayat 2, ini akan diberikan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Lalu untuk ayat ketiga dari pasal 32, ini terhadap perbuatan sebagaimana yang dibahas pada ayat 1 pasal 32 tersebut, ya, namun yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia, menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Ini berdasarkan pasal 48 ayat 3, akan diberikan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sekitar 5 miliar rupiah. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, Alfi Ismawanto. Terima kasih. Terima kasih untuk slide selanjutnya, yaitu setelah ada pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 mengenai pelanggaran dan sanksi-sanksinya terhadap Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada pelanggaran yaitu di pasal 35 Undang-Undang ITE, yaitu berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 51 Undang-Undang ITE ayat 1, yaitu dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kemudian ada pelanggaran pasal 36 Undang-Undang ITE berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, itu akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 51 Undang-Undang ITE ayat 2, yaitu dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi begitulah terkaitannya hacking dan cracking itu melanggar
beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE, yaitu pasal 30, pasal 31, pasal 32, dan pasal 35 dan pasal 36, di mana pasal-pasal tersebut mempunyai ada sanksi dari pasal-pasal tersebut, yaitu sanksi-sanksinya itu ada di pasal 46, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51. Baik, begitulah penjabaran dari pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Dan slide selanjutnya ini adalah beberapa referensi yang kami ambil sebagai bahan untuk menyusun presentasi ini. Sebelum kami mengakhiri, kami akan pamit satu persatu. Saya, Alfi Ismawanto, kemudian rekan saya Gibran Fausta Ramadan. Dan saya Hari Purnomo Cisa. Dan saya Nunun Mujana. Mari kawan-kawan nyalakan mikrofonnya semua. Kami pamit undur diri. Akhir kata ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.